membangun kecintaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Membangun rasa cinta itu hadirin tidak semudah membalik tangan. Padahal harusnya kita mencintai Allah jauh lebih daripada mencintai manusia. Contoh Pak, misalkan Bapak punya kebutuhan, datang ke saya, Pak Ustadz, iya saya butuh duit mau bayar pendidikan anak. Berapa Pak? 2 juta. Saya butuh Pak Ustadz. Ya sudah, nanti saya telepon Pak Dedi, misalkan begitu, sama jumpai Pak Dedi, nanti Pak Dedi biar siapkan duitnya. Oh iya Pak Ustadz, jenengan pergi menemui beliau, ya kan, misalkan, karena ada ikhtiar. Ini ikhtiar namanya, dari tempat saya ke tempat Pak Dedi ini ikhtiar. Sampai di sana, Bapak katanya butuh 2 juta. Iya, ini 2 juta untuk Bapak. Nah, Bapak pulang. Besok lagi Bapak datang ke saya, Pak Ustadz, iya nggak ada beras. Nggak ada beras ya? Iya. Ya sudah, ambil di tempatnya Pak Haji Edi misalkan. Bapak ikhtiar, jalan kaki lagi menuju ke tempat Pak Edi, ambil beras. Ini dari Pak Ustadz. Besok datang lagi jenengan, Pak Ustadz, iya nggak ada duit buat beli bensin. Ya udah, tunggu sebentar, nanti biar anak saya yang ngasih. Sama nunggu, ikhtiar juga ini Pak. Nunggu-nunggu tiba-tiba anak saya datang, Bapak butuh bensin. Iya, ini dikasih. Semua kebutuhan jenengan secukupi Pak. Pertanyaannya, kira-kira jenengan akan salut, sayang, cinta nggak sama saya Pak? Bukan cinta dalam nafsu arti birahi, tidak. Saya suruh apapun, saya perintahkan apapun, saya yakin jenengan akan oke dan yes. Karena setiap apapun kebutuhan saya cukupi. Ini baru dari satu sisi loh. Nah kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala kan begitu Pak. Apapun kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Kita hanya disyaratkan untuk ikhtiar saja. Dan ketika ikhtiar aja digaji oleh Allah Pak. Ikhtiar menjemput rezeki itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Pak? Rezekinya sudah disediakan, diperintahkan untuk ikhtiar. Bapak ikhtiar, ikhtiarnya dapat pahala, rezekinya dapat. Luar biasanya Allah SWT. Nah, kita ini kalau tidak menyadari hal seperti itu, mau membangkitkan cinta itu susah. Padahal kita ini harus wajib mencintai Allah SWT lebih dari cinta apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, kemudian yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang hadir dalam majelis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dua nikmat yang wajib betul-betul kita syukuri adalah nikmatnya kita dijadikan orang muslim, orang Islam. Yang kedua, nikmatnya menjadi orang Islam yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dua perkara yang sangat penting sekali, karena hadirin akan berpengaruh dari dunia sampai akhirat kelak.
orang yang mau selamat hidupnya di dunia, wajib dan satu-satunya jalan hanya dengan takwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya kita menengok dan melihat banyak manusia yang jatuh dalam lubang-lubang kesengsaraan, lubang-lubang kegagalan hidup, jurang-jurang kenistaan ketika mereka melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka tidak mau taat kepada Allah, maka kemudian mengalami hal yang sangat luar biasa penderitaannya di alam dunia. Khamr itu sudah diharamkan, jelas-jelas haram, kiasnya beserta dengan perkara lain yang memabukkan, termasuk narkoba, narkotika. Kalau itu dilanggar, maka kita bisa melihat berapa banyak orang yang jatuh di dalam kesengsaraan gara-gara melakukan tindakan mengkonsumsi khamr ini, Pak. Baik yang bersifat minuman, cairan dan lain sebagainya, termasuk narkoba. Begitu juga yang lainnya. Nah, ini hadirin, maka mau tidak mau kita harus menerima bahwa satu-satunya jalan hidup selamat dunia akhirat itu yang memenuhi koridor-koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu larangan dijauhi, rambu-rambu perintah ditaati. Insya Allah aman dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia sejahtera hidupnya dunia akhirat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian marilah kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, kemarin ada yang masuk dalam redaksi pertanyaan kami. Ada yang menanyakan tentang masalah pembacaan sholawat. Nah, ini sedikit mengulang kembali Bapak. Pak Ustadz, pertanyaannya nih Pak, sholawat itu kan konsepnya doa, karena di situ ada pernyataan Allahumma atau Sallallahu, artinya Allahumma ya Allah, kami mohon sholli, rahmat ta'zim, rahmat yang agung, wassalamat dan keselamatan ala Sayyidina Muhammad, atas Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu kan maksum, sudah dijamin tidak mempunyai dosa, bersih dari dosa. Ya, bahkan ketaatan Rasul juga ketaatan yang sempurna di kalangan umat manusia. Iya, artinya bahwa jaminan ampunan, jaminan surga itu sudah ada bagi Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita masih mendoakan? Nah, begini Bapak Ibu, pada dasarnya itu Pak, ketika kita berdoa, ini hadirin secara global dulu, secara global sudah pernah saya sampaikan, ini sumbernya hadis Sahih Bukhari Muslim Pak, cuman panjang saya lupa. Mafhumnya itu begini, ketika kita sering mendoakan atau ketika kita mendoakan seseorang dengan doa kebaikan dan orang itu tidak mengetahui siapa yang mendoakan, maka doa itu akan menjadi doa yang makbul. Saya mendoakan Bapak dan saya tidak ngomong kepada jenengan kalau saya mendoakan jenengan, maka doa itu makbul kalau doa kebaikan. Nah, apa yang saya dapatkan dengan mendoakan orang itu? Yang saya dapatkan adalah sesuatu yang sama atau bahkan lebih baik dari apa yang saya doakan kepada orang tersebut, Pak. Konsep doa kebaikan itu seperti itu, Pak. Makanya sesama orang Islam jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk saling mendoakan. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, aduh ngapain juga doain orang lain, mau kita aja masih kekurangan doa kok, kita aja masih kekurangan perkara yang kita inginkan. Oh, konsep doa tidak seperti itu. Selain doa itu hanya untuk diri sendiri,
ketika kita mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, tidak diketahui oleh orang lain tersebut doanya makbul. Kembali kepada si pendoa, itu adalah hadirin sesuatu yang bagus sama dengan perkara itu atau jauh lebih baik lagi. Ini konsep doa kebaikan. Kemudian yang kedua, Pak, dulu saya berpikir juga, ngapain sih hanya harus mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ngapain harus mendoakan ampunan untuk seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimat, seluruh kaum mukminin, seluruh kaum mukminat? Padahal kita sendiri juga masih banyak dosa. Ternyata hadirin, rahasia di balik itu, barang siapa yang mendoakan kaum muslimin, maka dia akan mendapat pahala kebaikan sejumlah kaum muslimin itu. Berarti kalau kita mendoakan orang muslim, berapa miliar kebaikan yang akan kita dapatkan sejumlah orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat tadi. Apalagi kalau al-ahya minhum wal amwat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Miliaran doa kebaikan yang akan dia terima. Makanya jangan pernah malas mendoakan kaum muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat. Nah, kemudian khusus untuk sholawat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu bagaikan kita menembakkan satu bola yang mantulnya 10 kali lipat ke kita, gitu loh Pak. Saya melepaskan satu bola, baliknya 10 kali bola ke saya. Konsep baca sholawat itu seperti itu. Maka ketika kita mendoakan, membaca sholawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan sekali Pak, kita memohon rahmat agung, kita juga mohon keselamatan. Mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW sekali, baliknya ke kita 10 kali. Kalau kita membaca 10 kali, baliknya ke kita 100 kali. Kalau kita membaca 100 kali, baliknya ke kita 1000 kali. Kalau kita membaca 1000 kali, insya Allah akan menjadi sebab kita ini diampunkan oleh Allah untuk selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep membaca sholawat itu begitu. Jadi tidak semata-mata hanya mendoakan Rasul apa untuk kita sendiri masih kekurangan. Justru kalau kita masih kekurangan sesuatu rahmat dari Allah, masih kurang meminta keselamatan, sering baca doa sholawat. Sering baca sholawat karena flashbacknya ke kita 10 kali Pak. Kemudian selanjutnya membaca sholawat itu hadirin sangat, mohon maaf, meskipun awal-awal Pak ya, ketika kita membaca sholawat untuk hal yang berkaitan dengan nilai transaksionalnya, saya sampaikan nilai transaksionalnya Pak ya, yang penting asal masih mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkara yang masih dalam kategori ikhlas. Makanya ketika kita membaca sholawat, kok pengen dengan membaca sholawat itu mempunyai hajat yang berkaitan dengan keduniawiaan, asal pengharapannya itu masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap terkabulnya keinginan kita, itu masih tergolong batasan ikhlas. Yang kedua hadirin, membaca sholawat mengharapkan keselamatan untuk kampung akhirat. Dengan sebab membaca sholawat, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan di akhirat, itu masih masuk kategori ikhlas. Yang terakhir, membaca sholawat tanpa ada embel-embel apapun, karena rasa cintanya kepada Rasulullah, maka kita membaca sholawat karena cintanya kepada Rasulullah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam ayat Al-Quran sering kita baca dan sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita mengamalkan perintah Allah didasarkan karena cinta kepada Rasulullah, selesai. Maka hadirin, ini adalah keikhlasan yang tinggi sekali. Makanya kalau beberapa ulama sangat menyayangkan kalau membaca sholawat hanya untuk kebaikan urusan dunia saja, karena itu sangat remeh. Karena sebaik apapun dunia ini Bapak, seindah apapun dunia ini, paling 60, 70, 80 tahun kita tinggalkan.
Setelah itu kita akan menjumpai masa yang sangat jauh luar biasa daripada alam dunia ini. Kemudian yang keempat, sholawat itu Bapak berkali-kali sudah saya sampaikan. Ada yang ma'thurah, ada yang ghairu ma'thurah. Yang ma'thurah itu hadirin adalah sholawat-sholawat yang ada dalil hadisnya. Itu maka menjadi sholawat yang ma'thurah, dan itu yang paling lebih utama untuk diamalkan. Sholawat yang ada dalil hadisnya. Contoh sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca di dalam at-tahiyat, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad. Itu semua ada dalil-dalilnya. Yang kedua, sholawat yang ghairu ma'thurah, sholawat yang dirangkai, yang disusun oleh para alim ulama. Ini tidak ada dalil hadisnya. Nah, dari mana mereka memperoleh dalil hadis? Dalil hadisnya adalah perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca sholawat. Begitu saja, Pak. Masalah redaksi bentuknya ini dikembalikan terserah. Makanya para alim ulama menyusunnya. Dan ini diperbolehkan, sah-sah saja. Seperti misalkan Bapak Ibu membaca Maulid Tiba, kemudian kita Barzanji, kemudian marhabanan kalau orang kita bilang begitu. Itu semua ada beberapa sholawat yang memang karangan para alim ulama, dan itu sah saja. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dipahami, tidak semua yang berbahasa Arab dan yang berlagu Arab itu semua pasti bentuk sholawat. Tidak. Banyak juga lagu Arab yang kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena atau yang bertemakan percintaan juga ada, atau bertemakan kota juga ada. Misalkan ya tarim itu kan kota Tarim gitu, Pak, menceritakan kecintaan terhadap kota Tarim, dan itu bukan sholawat. Ada lagi yang penyanyi-penyanyi Libanon itu, Pak. Jadi mohon maaf, tidak semua yang berbahasa Arab, yang berbentuk lagu, yang berbentuk nyanyian, kita kemudian mengatakan wah itu sholawat. Ya jangan. Kita harus selektif agar tidak tertipu dengan yang berkaitan dengan syair dan lain sebagainya. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan sholawat. Nah, kemudian cara membacanya ya penuh dengan ketakziman, penuh dengan pengagungan. Karena membaca sholawat ini sekarang kan tidak, Pak, banyak pembacaan sholawat yang disertai dengan musik yang kesannya itu adalah joget-joget. Nah, ini juga malah menghinakan sholawat. Membaca sholawat itu penuh dengan ta'zim karena fokusnya berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang berkaitan dengan sholawat. Kita masuk pembahasan kita, masuk bab yang kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu bab tauhid dan akidah. Tapi sebelum itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah, Bapak. Membangun kecintaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membangun rasa cinta itu hadirin tidak semudah membalik tangan. Padahal harusnya kita mencintai Allah jauh lebih daripada mencintai manusia. Contoh, Pak, misalkan Bapak punya kebutuhan, datang ke saya, Pak Ustadz, iya saya butuh duit mau bayar pendidikan anak. Berapa, Pak? 2 juta. Saya butuh, Pak Ustadz. Ya sudah, nanti saya telepon Pak Dedi, misalkan begitu, sama jumpai Pak Dedi, nanti Pak Dedi biar siapkan duitnya. Oh iya Pak Ustadz, jenengan pergi menemui beliau, ya kan, misalkan, karena ada ikhtiar. Ini ikhtiar namanya, dari tempat saya ke tempat Pak Dedi ini ikhtiar. Sampai di sana, Bapak katanya butuh 2 juta. Iya, ini 2 juta untuk Bapak. Nah, Bapak pulang. Besok lagi Bapak datang ke saya, Pak Ustadz, iya nggak ada beras. Nggak ada beras ya? Iya. Ya sudah, ambil di tempatnya Pak Haji Edi misalkan. Bapak ikhtiar, jalan kaki lagi menuju ke tempat Pak Edi, ambil beras. Ini dari Pak Ustadz.
Besok datang lagi jenengan, Pak Ustadz, iya nggak ada duit buat beli bensin. Ya udah tunggu sebentar, nanti biar anak saya yang ngasih. Sama nunggu, ikhtiar juga ini Pak. Nunggu-nunggu tiba-tiba anak saya datang, Bapak butuh bensin. Iya ini dikasih. Semua kebutuhan jenengan secukupi Pak. Pertanyaannya, kira-kira jenengan akan salut, sayang, cinta nggak sama saya Pak? Bukan cinta dalam nafsu arti birahi, tidak. Saya suruh apapun, saya perintahkan apapun, saya yakin jenengan akan oke dan yes. Karena setiap apapun kebutuhan saya cukupi. Ini baru dari satu sisi loh. Nah kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu Pak. Apapun kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Kita hanya disyaratkan untuk ikhtiar saja. Dan ketika ikhtiar aja digaji oleh Allah Pak. Ikhtiar menjemput rezeki itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa Pak? Rezekinya sudah disediakan, diperintahkan untuk ikhtiar. Bapak ikhtiar, ikhtiarnya dapat pahala, rezekinya dapat. Luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ini kalau tidak menyadari hal seperti itu, mau membangkitkan cinta itu susah. Padahal kita ini harus wajib mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari cinta apapun. Nah hadirin, para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ulama-ulama marifatullah sering hadirin, sering itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bagaikan rasa cintanya Majnun kepada Laila, bagaikan cintanya Majnun sama Laila. Majnun ini Pak, Koes ini Pak, kalau dalam versi Arab kisah asmara itu kan Koes Laila. Kalau dalam versi Eropa kan Romeo dan Juliet kan itu. Kalau dalam mana versi apa Cina itu kan sampai ingtai kan gitu Pak ya, dan lain sebagainya lah, kisah-kisah cerita asmara ini. Pak Ustadz kok tahu-tahu Pak? Karena saya kebetulan juga suka sastra. Jadi hadirin, rasa cintanya Koes ini kepada Laila itu dia pernah ditanya begini Pak, wahai Koes, bagaimana seandainya dunia seisinya ini kemudian sebelah sisinya adalah Laila, kemudian kamu aku suruh memilih, kamu lebih cinta dunia ini atau cinta Laila? Dunia seisinya itu ya hartanya, ya pangkat, jabatannya, kedudukan, semuanya, kekuasaan semuanya. Andaikan aku engkau jadikan raja diraja di dunia, ya kan, punya wilayah seluruh dunia, harta emas perak bertakhtakan semua apapun, perempuan apapun yang kamu mau, aku sediakan untukmu. Kemudian disuruh memilih dengan Laila, kamu milih yang mana? Apa jawaban Koes Pak? Seandainya dunia seisinya ini termasuk perempuan di dalamnya, harta di dalamnya, kekuasaan, pangkat jabatan di dalamnya, jangankan kok dibandingkan dengan Laila, dibandingkan dengan setitik debu yang menempel di sepatunya Laila saja, saya masih memilih debu yang ada yang menempel di sepatunya Laila tadi. Cintanya Koes kepada Laila itu sampai seperti itu Pak. Makanya para ulama tasawuf itu Pak, ulama-ulama ahli sufi sering menggambarkan cinta kepada Allah itu sampai lebih daripada cintanya Koes kepada Laila Pak. Jangankan kok dibandingkan dengan Lailanya, dibandingkan dengan debu yang nempel saja nggak ada bandingannya. Dunia seisinya itu. Coba bayangkan kalau kita punya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya seperti itu Pak. Masya Allah Pak. Diseru jihad berangkat semua Pak. Disuruh berinfak, infak semua Pak kita. Dengar azan, tinggalkan semua Pak. Yang manggil yang kita cintai kok. Gitu loh. Disuruh puasa, ecek-eceknya, jangankan cuma 30 hari. Lebihnya puasa Syawal pun saya jalani, kan gitu Pak. Karena yang menyuruh yang kita cintai. Itu kalau bisa menimbulkan mahabbah cinta seperti itu, maka melaksanakan nilai taat itu mudah.
Tapi kalau nggak bermuara dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melaksanakan perintah itu susahnya luar biasa, beratnya luar biasa, karena nggak ada mahabbah. Nah, keyakinan kita sudah ada, bagaimana kita menimbulkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, hadirin, ketika Qais ditanya lagi, bagaimana kerinduanmu kepada Laila wahai Qais? Jawab dia, rasa-rasanya saya pengen ciumin seluruh pintu-pintu yang ada di rumah kampungnya Laila. Padahal sesungguhnya bukan pintu yang ingin aku ciumin, yang cuman aku rindukan adalah Laila. Saking rindunya sampai pintu seluruh kampungnya Laila mau dicium sama Qais, Pak, ya kan? Ini saya sarankan jenengan juga tidak menciumin seluruh pintu-pintu yang ada di kampung istri jenengan, kan itu gila kalau kayak gitu kan, Pak, ya kan itu. Maka disebut dengan Majnun Laila, karena cinta itu seperti itu. Hadirin, kalau kita sudah punya kata cinta dalam diri kita, apalagi kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, maka apapun perintahnya nggak akan memberatkan kita. Yang membuat berat ini karena kita ini, cintanya kita ini kan di mulut, Pak. Maka ketika Allah perintahkan zakat yang 2,5% saja, Pak, beratnya luar biasa, Pak. Karena kita lebih cinta kepada duitnya, hartanya, daripada cinta kepada yang memerintahkan zakat. Nah, ini hadirin yang perlu kita bahas di dalam kajian kitab Tauhid ini, Pak. Membangkitkan mahabbah, cinta totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pengantarnya, Pak. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kitab tauhidnya dari awal. Yang pertama, tauhid di dalam keyakinan atau isme atau sebuah kepercayaan di dalam diri seorang muslim berkaitan dengan dirinya, bahwa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang dituhankan dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalahnya, itu ada di dalam kalimat dasar, yaitu 2 kalimat syahadat. Inilah hadirin yang dirahmatullah kunci dasar pembahasan tauhid, 2 kalimat syahadat ini. Meskipun nanti berkembang dengan 1001 macam pembahasan kitab, 1001 macam dalil, awal mula garis dasar adalah 2 kalimat syahadat. Ini konsep awalnya di situ, Pak. Makanya hadirin, kalau kita mengatakan bahwa 2 kalimat syahadat itu sesuatu yang tidak sakti mandraguna, tidak dahsyat mandraguna, itu kita merupakan orang yang kurang memahami 2 kalimat syahadat. Maka dalam versi wayang ala Nusantara ini, Pak, kesaktian paling tinggi adalah jimat kalimo soto. Padahal itu kalau dalam cerita pewayangan Mahabharata nggak bakal ditemukan, Pak. Aji-aji jimat tertinggi kalimosodo itu nggak ada. Tapi versi Nusantara wayang oleh para wali songo, terutama Sunan Kalijogo, dibuat versinya, sehingga seberapapun saktinya orang, meskipun mempunyai ajian apa saja, Pak, misalkan Dosomuko mempunyai ajian yang bisa berubah, kemudian Cakra Birawa ajiannya Prabu Salyo, Pak, itu semua selesai dengan jimat kalimosodo, yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, seberapa dasarnya 2 kalimat syahadat ini hadirin? Begini, Bapak, neraka yang dasarnya sebegitu, yang azabnya luar biasa, yang apinya ngerinya luar biasa, yang jurang-jurang kesengsaraan luar biasa, itu diciptakan hanya untuk orang yang tidak mau mengakui kebenaran 2 kalimat syahadat. Dasarnya 2 kalimat syahadat. Surga hadirin yang sedemikian indahnya, yang bidadari bagaikan peri yang luar biasa ketika turun ke dunia, andaikan meludah ke air laut berubah menjadi tawar, mengerling kepada matahari, matahari menjadi redup.
tersenyum kepada laki-laki dunia pingsan seketika karena kecantikannya, yang dikatakan sampai tulang sumsumnya pun nampak saking putihnya, kan gitu Pak. Itu disediakan untuk orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang meyakini kebenaran 2 kalimat syahadat. Dasarnya 2 kalimat syahadat ini. Bahkan alam semesta ini Pak, ini sekarang orang sedang sibuk pilwaku, sibuk pilgub, sibuk pilkada, wah rame. Ada lagi yang sibuk berdagang, ada lagi yang sibuk melakukan penelitian teknologi. Di Timur Tengah sana sedang perang, di bursa efek sedang perang juga, masalah ekonomi global. Wah, manusia itu gak karu-karuan, menganggap bahwa bom nuklir yang paling tinggi, menganggap bahwa teknologi yang paling tinggi. Hadirin, kok nggak ada satupun yang ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seluruh alam semesta ini dengan segala teknologinya, dengan segala apapun yang ada di dalamnya selesai Pak, kiamat. Karena kiamat itu akan muncul tatkala di atas dunia ini sudah tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiamat selesai Pak. Mau jenengan jadi pemimpin, mau jenengan jadi presiden, mau jenengan jadi konglomerat atau orang miskin sama sekali, kalau di dunia ini sudah tidak ada mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, selesai Pak. Allah berikan kiamat di dalamnya. Dasarnya 2 kalimat syahadat. Nah hadirin, dan 2 kalimat syahadat ini karena kaitannya surga neraka seperti itu, dunia seperti itu, maka hadirin, konsep seperti itu kita harus yakini betul-betul. Jangan sampai pernah kita lepas dari 2 kalimat syahadat ini Pak. Walaupun kita ditukar dengan apapun di dunia, jangan sampai tertukar itu Pak. Karena begitu tertukar hadirin, maka neraka yang disediakan, yang sudah diciptakan oleh Allah, itulah yang akan kita huni. Kalau sampai kita kemudian menukar 2 kalimat syahadat dalam keyakinan kita itu Pak, maka 2 kalimat sakti ini jangan sampai lepas dalam diri kita, jangan sampai lepas daripada kehidupan kita. Meskipun kita menderita apapun atau sebahagia apapun, jangan sampai tertukar kalimat itu Pak. Dan ini wajib kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Apapun yang terjadi di dunia, jangan pernah tinggalkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena tadi surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan. Dan mana pilihannya, tiket masing-masing kita sudah paham. Kok sampai kita kemudian meninggalkan 2 kalimat syahadat, neraka tempatnya. Kalau kita sampai tetap kekeh memegang 2 kalimat syahadat, surga tempatnya. Itu konsepnya, tidak bisa ditawar untuk siapapun. Dan ini keyakinan dalam Islam. Dari mana kita dapatkan informasi itu? Dari Al-Quranul Karim. Al-Quran itulah yang kemudian menjelaskan kepada kita siapa Tuhan yang harus disembah dan siapa zat yang menciptakan kita. Itu kan semua dalam Al-Quran ada. Allahu Rabbi la ilaha illa anta ya Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan semua konsep penuhanan itu ada di dalam Al-Quran. Dan dijelaskan dengan Allah menjelaskan Al-Quran itu dengan utusan-utusannya, yaitu para nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi penuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di dalam Al-Quran sebagai kitab suci kita, yang dijelaskan dengan turunnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kemudian menelusuri kembali bagaimana keabsahan dalil Al-Quran. Hadirin, kalau kita tidak mempelajari nahwu, tidak mempelajari musyarah, tidak mempelajari balaghah, tidak mempelajari struktur bahasa, tidak mempelajari asbabun nuzul, asbabul huruf, hadis yang menjelaskan Al-Quran, tidak mempelajari semua, ya sudah, kita tinggal baca, kita yakini saja Pak. Tapi kalau jenengan ingin berenang di dalam keindahan Al-Quran, kemudian Anda mengatakan gak mungkin kalau Al-Quran ini dibuat oleh makhluk, pelajarilah ilmu-ilmu itu Pak. Maka jenengan akan menemukan dasarnya nanti bagaimana Al-Quran itu Pak.
Tapi kalau belum mempelajari ilmu-ilmu tentang yang seperangkat ilmu yang digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran, kita belum bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam Al-Quran. Tapi kalau jenengan sudah belajar ilmu-ilmu, perangkat-perangkat ilmu yang diwajibkan untuk mentafsirkan Al-Quran itu jenengan bakal pelajari, Anda akan menjumpai betapa dahsyatnya Al-Quran, dan jenengan akan ngomong, nggak mungkin ini kalau dibuat manusia, nggak mungkin. Karena dari mulai basmalah awal Pak, sampai qul a'udzu birabbil nas terakhir, seluruh di dalam Al-Quran satu pun tidak ada yang melanggar aturan grammar Pak, nggak ada. Itu baru dari grammarnya saja. Meskipun walaupun di dalam Al-Quran masih ditambahi dengan rima-rima tertentu Pak, ya kan? Misalkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan gitu, itu rimanya kan begitu. Tapi tidak cuma serima itu aja Pak, dari awal sampai akhir nggak ada Pak yang melanggar grammar, satu huruf saja nggak ada. Hebatnya Al-Quran itu Pak. Dan apa yang disampaikan dulu dari zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dihafalkan oleh para sahabat, kemudian dibukukan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, melalui beberapa sahabat-sahabat yang hafal, kemudian melalui beberapa ayat yang ditulis di dalam kulit-kulit kambing dan lain sebagainya, dikumpulkan semua hadirin, dirangkai dalam satu kalimat. Sejak mulai zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai sekarang, satu huruf pun belum ada yang berkurang sampai sekarang. Itu dahsyatnya Al-Quran itu seperti itu Pak. Bayangkan Pak, kitab peninggalan zaman Majapahit, kitab peninggalan zaman Kekaisaran Kerajaan Nusantara ini, yang berkisar antara 1000 sampai 1500 itu saja Pak, sudah banyak berkurang dan enggak lengkapnya Pak. Ini hadirin, zaman Nabi Muhammad SAW itu zaman kita dinasti sebelum dinasti Selendra, sebelum dinasti Sanjaya, di tahun 600-an Pak. Sementara kedua dinasti itu tahun 700 sampai 900. Bayangkan Pak, luar biasanya. Maka sangat tidak mungkin kalau Al-Quran itu buatan manusia. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, konsep dasar. Maka harus diyakini seyakin-yakinnya bagaimana keabsahan di dalam dua kalimat tauhid tadi Pak, di dalam dua kalimat syahadat tadi. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagai penguatannya, di dalam kitab Daqaiqul Akbar ini Pak, di dalam kitab Daqaiqul Akbar itu ada satu riwayat, suatu saat malaikat Jibril alaihissalam itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku untuk menengok penduduk neraka. Maka kemudian Allah mengizinkan malaikat Jibril 1000 tahun turun ke dalam neraka, menengok ahli neraka. 500 tahun jalan-jalan keliling ke dalam neraka, baru kemudian 1000 tahun lagi balik ke surganya Allah. Padahal saat itu ibu bapak, satu harinya 1000 tahun di dunia, berarti 2500 tahun itu berapa lamanya Pak? Maka pertanyaan dari kita, cukupkah kalau kita hanya mengandalkan amalia-amalia saat ini yang menurut kita nilainya itu sudah hiperbol sekali? Rasa-rasanya nggak cukup Pak, kalau melihat perjalanan Jibril masuk ke dalam lubang neraka saja 2500 tahun Pak. Kadang kan kita ini ada kesangsian ketika nilai-nilai keutamaan itu begitu tinggi. Contoh hadirin, ketika berdirinya kita di belakang imam mendapatkan takbiratul ula, itu kan pahalanya bagaikan haji dan umroh yang mabrur Pak. Itu kadang kita sudah menyaksikan, ya enggak ya, ya enggak ya, kan gitu Pak. Padahal apapun yang ada di dalam perkataan Rasul hak benar, harus diyakini. Lanjut dulu Pak. Kemudian Jibril keliling, dia sayup-sayup mendengar sekelompok orang berzikir, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Rahman, ya Rahim. Didatangi, siapa kalian? Ya Jibril, aku ini golongan umat yang kitab suciku Al-Quran. Kalau begitu kalian umat Muhammad. Benar Jibril. Lah Muhammad sudah di surga, kenapa kalian masih di sini? Itulah Jibril, dulu kami banyak maksiat, ya kan? Akhirnya Nabi malaikat Jibril naik lagi Pak, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, masih ada umatku yang tercecer ke dalam neraka.
Nangis Rasulullah Pak, memikirkan kita. Itulah alasan kenapa kita harus cinta kepada Rasul itu Pak. Nangis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Diberikan syafaat. Akhirnya mereka kemudian diangkat masuk surganya Allah, dan itu golongan terakhir yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang kafir Pak, yang tidak meyakini kebenaran dua kalimat syahadat, mereka penyesalannya tidak berhenti. Mereka berkata, andaikan dulu di dunia saya sekali saja ngucapin dua kalimat syahadat, niscaya akan ada nilai akhir waktu batas akhir kami di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan cuma sekali saja mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini penyesalan yang luar biasa. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada diri kita sendiri hadirin, maka ketika Anda sampaikan begini, Bapak mau nggak akidah Anda kita tukar dengan dunia seisinya? Jangankan kok dengan dunia seisinya, dibandingkan dengan debunya saja nggak akan kami tukar dua kalimat syahadat itu. Kan gitu Pak harusnya. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu dibuktikan oleh banyak golongan-golongan yang kita sudah mengambil ceritanya tempo dulu Pak. Salah satu contohnya adalah Dewi Masito. Sebenarnya nggak ada dewinya Pak. Dewi itu kan orang-orang Nusantara ini aja Pak, memanggilnya Dewi. Kalau namanya Masito kan gitu Pak ya. Ini Dewi itu kan tambahan kita untuk pengagungan aja, untuk menghormati lah ya. Makanya ada Dewi Masito. Termasuk nama Siti Pak. Siti itu jenengan cari di Arab ya nggak ketemu gitu Pak. Siti itu aslinya Sayyidati, tuan perempuan Sayyidati, karena lidahnya orang Nusantara menjadi Siti kan gitu Pak ya. Sama dengan nama Ngasmali itu Pak ya, itu nggak ada. Asmali ada, tapi kalau Ngasmali itu ya orang Jawa kan gitu Pak ya. Nah kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masitoh itu Pak, karena sudah meyakini dahsyatnya kebenaran dua kalimat syahadat, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Nabi Musa sebagai utusannya, karena umatnya Nabi Musa alaihissalam, anaknya, keluarganya, suaminya, sampai bayi yang ada di gendongannya saja digoreng hidup-hidup oleh Firaun, tetap kekeh. Jangankan kok cuma digoreng kayak gini, ya kan? Andaikan seluruh dunia ini dijadikan api, itu Masitoh itu tidak akan pernah bergeser apapun sedikit pun akidahnya. Itu seperti itu. Nah ini harus kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita akan kebenaran kedua kalimat ini. Jangan sampai kemudian ditukar dengan apapun, karena mengingat dahsyatnya azab di kampung akhirat belum sebanding dengan dahsyatnya azab yang ada di dalam dunia. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua kalimat syahadat. Jika kita menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka cara peribadatannya mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian, katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah diriku. Konsepnya seperti itu. Nah hadirin, bagaimana kemudian kita nanti belajar menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dengan keyakinan yang semakin kuat? Insya Allah hadirin, nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih berada dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.